Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aran Sutrisno dengan NIM 230501101006. Di sini tujuan saya adalah untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester manajemen public relation. Dan di sini saya akan menjelaskan proposal kegiatan yang saya buat dengan judul Inovasi Cemerlang Membangun Koneksi dengan Menginspirasi Masa Depan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan citra positif dan memperkuat merek brand PT Inovasi Cemerlang. Di sini saya langsung jelaskan siapa aja sih komunikator perusahaan yang ditunjuk. Jadi yang pertama adalah tim PR internal, public relation internal yang terdiri dari manajer public relation. Itu adalah dia yang bertanggung jawab utama, dan staf PR pelaksana harian. Yang kedua adalah juru bicara perusahaan seperti direktur utama, direktur inovasi, ataupun direktur komersial. Dan yang terakhir adalah karyawan internal juga ikut mendorong untuk menjadi duta perusahaan ya melalui program ini. Yang pertanyaan komponen yang terakhir yang ketiga adalah siapa target atau publik sasaran yang dituju. Jadi target publik sasaran yang saya buat ini adalah yang pertama adalah publik premier, yang masyarakat umum. Jadi dia usia di antara 25 sampai 55 tahun atau menengah. Yang kedua media massa, nasional, ekonomi, teknologi dan lingkungan. Yang terakhir investor dan analisa keuangan. Untuk target publik sasaran yang kedua, publik sekunder, yaitu karyawan internal, mitra bisnis dan investor ya. Dan media apa saja sih yang saya gunakan? Media yang saya gunakan adalah media relation, siaran pers. Yang kedua adalah digital, online atau PR yang maknanya adalah situs web perusahaan, media sosial seperti LinkedIn, Instagram, YouTube. Yang ketiga adalah program keterlibatan komunitas atau CSR, open house. Kapan waktu pelaksanaan dari kegiatan ini? Kegiatan ini dijadwalkan dari Juli tahun 2025 hingga Juni 2026. Ada juga acara ini dijadwalkan secara spesifik pada hari Sabtu ya, 26 Juli sampai Minggu 27 Juli 2025 yang akan dilaksanakan di depan lapangan kantor pusat. Bagaimana sih strategi pengemasan pesan ini dan apakah tagline-nya? Jadi strategi pesan ini, pesan akan dikemas secara edukatif, informatif, dan mudah dipahami. Strategi ini juga akan menggunakan metode storytelling dengan menceritakan kisah sukses proyek dan dampak positifnya. Jadi tagline-nya utamanya adalah PT Inovasi Cemerlang, yang maknanya adalah solusi teknologi hijau untuk masa depan berkelanjutan. Jadi memang tagline ini pendukungnya termasuk sebagai Inovasi Cemerlang, energi bersih, Indonesia maju, dan Inovasi Cemerlang dari kita untuk bumi. Lanjut dari pertanyaan yang ke berapa nih? 5. Apa sih tujuan atau goal yang ingin dicapai dari kegiatan ini? Tujuan umumnya adalah membangun citra positif PT Inovasi Cemerlang sebagai perusahaan teknologi hijau yang inovatif, terpercaya dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pengakuan merek di tingkat nasional pada akhir tahun 2026. Dan tujuan khususnya yaitu udah pasti meningkatkan kesadaran merek sebesar 40% dalam 12 bulan. Yang kedua, meningkatkan persepsi publik sebagai inovator teknologi hijau yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah mencapai peningkatan liputan media positif sebesar 50% di media nasional dalam 6 bulan. Yang keempat adalah meningkatkan tingkat interaksi digital sebesar 25% dan pertumbuhan pengikut sebesar 20% dalam 6 bulan di Instagram ataupun website. Yang terakhir adalah meluncurkan satu program CSR unggulan yang berdampak signifikan dalam 9 bulan. Lanjut pertanyaan yang ke-6, bagaimana sih strategi branding atau penguatan brand ini dilakukan? Jadi strategi penguatan merek ini berfokus pada 4 tahap model manajemen strategis public relation. Yang pertama adalah identifikasi masalah, perencanaan pemrograman,
pengambilan tindakan, dan komunikasi dan evaluasi program. Jadi program ini berfokus pada pilar inovasi, koneksi, dan dampak positif. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah? Yang pertama, yang jelas kita melakukan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah itu meliputi survei persepsi publik, analisis media untuk melacak pemberian dan sentimen. Yang kedua, langkahnya adalah focus group discussion atau VGD dengan perwakilan komunitas dan mitra, wawancara dengan pakar industri, serta analisis SWOT. Yang terakhir adalah hasil dari identifikasi masalah tersebut menunjukkan bahwa 80% responden di luar industri ini tidak mengenal PT Inovasi Cemerlang. Jadi 30% liputan media masih bersifat transaksional, sensitif, positif di media sosial, didominasi interaksi internal, dan ada keinginan dari komunitas lokal untuk mengetahui lebih banyak tentang dampak proyek perusahaan. Bagaimana perencanaan atau pemrograman dilakukan? Jadi perencanaan atau pemrograman ini kita lakukan ada beberapa fase. Fase ini mencakup persiapan dan analisa, seperti menyelaraskan tujuan dan strategi PR, melakukan survei dan analisis media, serta menyiapkan aset komunikasi seperti pelatihan, juru bicara, ataupun pembaruan situs web. Dan bagaimana langkah atau mengambil tindakan dan berkomunikasi dilakukan. Jadi langkah untuk mengambil tindakan dan berkomunikasi adalah yang pertama, tahap pertama, implementasi meliputi peluncuran kampanye digital pada Agustus 2025 dengan memperbarui situs web dan meluncurkan konten serentak di media sosial. Yang kedua, tahapnya adalah media relation yang proaktif akan dimulai pada tahun 2025 bulan September dengan mendistribusikan siaran pers dan pertemuan media. Yang ketiga adalah dalam pemrograman CSR ini bernama Penerangan Harapan akan dilaksanakan dari Oktober tahun 2025 hingga Maret 2026 yang mencakup instalasi panel surya di desa-desa terpencil dan pelatihan bagi masyarakat setempat. Dan tahapan yang terakhir adalah perusahaan juga akan berpartisipasi dalam seminar dan konferensi serta menjaga komunikasi internal yang berkelanjutan. Untuk yang pertanyaan terakhir adalah bagaimana sih evaluasi program ini bakal dilakukan? Yang pertama, kita melakukan metode evaluasi seperti survei pasca kampanye yang akan dilakukan untuk membandingkan hasilnya dengan data awal dan data akhir, analisis media, analitik situs web, dan analitik media sosial akan digunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini. Dan dampak real dari program CSR juga akan diukur. Jadi evaluasinya adalah indikator kuantitatif ini peningkatan jumlah clipping media positif, sebutan merek ataupun pertumbuhan pengikut dan tingkat interaksi media sosial serta peningkatan lalu lintas situs web. Yang indikator kualitatifnya perubahan persepsi publik meningkat pada pemberitaan yang positif dan testimoni dari penerima manfaat program CSR. Jadi pelaporan dan tindak lanjut ini, laporan ini triwulan dan laporan akhir program akan dibuat untuk menjanjikan kemajuan, analisis kesuksesan dan hambatan, serta rekomendasi untuk strategi PR di masa mendatang. Jadi untuk hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai masukan untuk siklus perbaikan berkelanjutan. Jadi sebagai penutup, proposal ini adalah langkah strategis bagi PT Inovasi Cemerlang untuk mengatasi tantangan kesadaran merek yang masih rendah dan membangun persepsi publik yang positif. Melalui program Inovasi Cemerlang membangun koneksi, menginspirasi masa depan, kami akan mengimplementasikan berbagai taktik komunikasi yang terstruktur dan terukur, termasuk kampanye digital, hubungan media yang proaktif, dan program CSR dalam penerangan harapan. Dengan anggaran yang telah kami estimasi dalam PDF tersebut yang kami kirim, kami yakin dapat mencapai tujuan spesifik kami seperti meningkatkan brand awareness sebesar 40% dan persepsi positif sebesar 30%. Evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan program ini berjalan efektif dan berdampak pada nyata ya bagi perusahaan serta masyarakat. Besar harapan kita dengan dukungan dari semua pihak, PT Inovasi Cemerlang dapat menjadi pemimpin di industri teknologi hijau dan memberikan kontribusi nyata bagi masa depan yang berkelanjutan. Baik, itu saja. Terima kasih dari proposal kegiatan yang sudah saya presentasikan. Saya Fadil Haran, izin untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.